Video ini mungkin akan menyinggung perasaan beberapa orang. Aku nyaman dengan kondisiku, kenapa kok aku harus berubah? Orang semua itu berusaha keras untuk tiba di sebuah posisi yang nyaman. Nah lalu apa sih salahnya? Sudah nyaman kok nyari susah. Ini beberapa komen yang kami terima untuk posting kami yang ini. Bahaya zona nyaman kayak apa sih? Nggak naik kelas, ngempeng sampai umur 20. Ya kira-kira seperti itulah bahaya zona nyaman. Kita sering terjebak di dalam sebuah miskonsepsi bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan dari titik A ke titik B, di mana kita bisa sewaktu-waktu berhenti, beristirahat, berdiam, dan menikmati suasana sebelum berjalan maju lagi. Sayangnya hidup ini lebih mirip dengan sebuah mesin treadmill, yang mesinnya tidak selalu ada di dalam kendali kita. Dunia terus bergerak dan berputar, berubah maju dan beradaptasi, tanpa peduli apakah kita sedang lelah ataupun penuh tenaga. Yang bisa kita kontrol adalah pilihan kita. Apakah kita mau terus berlari mengikuti cepatnya laju dunia, atau mendadak berhenti dan di saat kita memandang kehidupan sebagai sesuatu yang dinamis, kita akan dapat melihat bahwa tinggal di dalam zona nyaman bukan lagi pilihan. Berdiam diri bukan lagi sebuah hal yang dapat kita lakukan, apalagi dengan kondisi dunia yang bergerak semakin cepat, melindas kita yang belum siap untuk bergerak maju, beradaptasi mengikuti tuntutan zaman. Bagaimana kalau dulunya pernah berlari dan jatuh, lalu sekarang kita takut untuk memulai lagi, takut jatuh lagi. Kita harus gimana? Pertama, kita harus merubah pola pikir kita tentang hidup. Berubah, bertumbuh, bergerak maju adalah syarat untuk hidup. Ini bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Bisa nggak bisa, mau nggak mau, ini adalah sebuah tuntutan yang tidak bisa kita hindari lagi. Contoh paling jelas adalah masa pandemi kini. Apa kita ini punya pilihan untuk nggak berubah? Apa yang terjadi kalau kita nggak berubah? Kedua, kita harus dapat memilah-milah masalah yang menyebabkan kita jatuh di masa lalu. Dalam sebuah kegagalan selalu ada 4 sumber masalah. Masalah dari diri kita sendiri, masalah dari orang lain, masalah dari lingkungan, dan akhirnya masalah interaksi antara kita dengan orang lain atau dengan lingkungan kita. Dari 4 sumber permasalahan tadi, yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri dan interaksi kita dengan pihak luar. Contohnya kalau kita ditipu oleh rekan kerja kita nggak akan bisa merubah rekan kerja kita. Kita nggak akan bisa juga merubah pilihannya untuk bekerja dengan tidak jujur kan? Nah lalu gimana dong? Ini membawa kita kepada poin yang ketiga. Mengubah hal-hal yang bisa kita ubah dan menerima hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Selalu ingat kita ini punya kemampuan untuk mengontrol cara interaksi kita, cara kita menghadapi faktor-faktor yang tidak bisa kita rubah. Kalau nggak bisa merubah sifat dan kejujuran rekan kerja kita, maka kita harus cari akal untuk hidup dengan ketidakjujuran dia dan melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita bisa merubah interaksi dan cara kita berbisnis dengan dia. Kalau dulu bekerja tanpa kontrak, ayo sekarang amankan dengan kontrak. Hal ini bisa kita kontrol dan ini akan mengurangi resiko untuk kita jatuh di lubang yang sama. Keempat, sadari bahwa di saat kita bergerak maju, setidaknya ada 50% kemungkinan kita sukses. 50% kita gagal. Kemungkinan kita sukses akan semakin besar di saat kita lebih banyak belajar dari kegagalan di masa lalu. Sedangkan apa yang akan terjadi apabila kita diam dan nggak bergerak maju? Kalau memang kita nggak boleh tinggal dalam zona nyaman, kita nggak akan pernah happy dong. Nggak juga sih. Kebahagiaan yang hakiki bukan berasal dari sebuah kondisi yang bebas dari tantangan dan masalah. Bukan juga dari terpenuhi atau enggaknya impian dan keinginan kita. Berdiam diri dalam hidup memberikan sebuah kebahagiaan yang semu. Karena di dalam dunia yang terus berubah, perubahan diri adalah syarat untuk bertahan. Bukan sebuah pilihan, bukan sebuah kemewahan yang boleh aja tidak kita lakukan. Kalau perubahan dan bergerak maju adalah sebuah keharusan, dan tinggal dalam zona nyaman bukanlah pilihan yang dapat kita pertahankan, maka kebahagiaan adalah kemampuan untuk menikmati perjalanan hidup dalam segala kesulitannya, dalam segala tantangannya, apapun hasilnya. Kunci kebahagiaan, fokus merubah hal yang bisa kita rubah, menerima yang tidak bisa kita rubah, dan yang terakhir, belajar menikmati proses hidup, mencari kedamaian walau harus selalu hidup dalam ketidakpastian. Selamat merajut asa. Sudah nonton video kami yang ini nggak?
Untuk mengerti Rajut Asa Mindset tentang kebahagiaan, tonton ya video ini.